Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini tentunya duel yang sangat ditunggu. Bagaimana pertemuan nomor satu dunia Magnus Carlsen menghadapi sang juara dunia saat ini. Siapa lagi kalau bukan Grandmaster Ding Liren. Bagaimana permainannya tanpa berlama-lama, langsung kita simak. Magnus Carlsen putih mengawali permainan dengan pion ke-4, dibalas oleh Ding Liren dengan E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, pembukaan Spanyol atau Relepes dipilih, dan A6 Morphy Defense. Sebelumnya juga Daniil Dubov memainkan pertahanan ini. Gajah mundur ke 4, berlanjut kuda ke F6, rokade, gajah ke E7, di mana ke depan mempersiapkan rokade, supaya ketika ada ancaman ke depan, tidak lagi saat ini terancam, kuda juga menekan sentral saat ini. D3 mensupport pion sentral, maka pion ke B5 mengancam gajah mempersiapkan fianchetto, gajah mundur ke B3, dan D6 berlanjut mempersolid pion, juga membuka diagonal gajah. A4 counter attack saat ini mengancam juga pion. Gajah ke D7 secara tidak langsung juga mensupport pion B5 ke depan. Kuda ke C3 menekan, kuda ke A5 menekan gajah, gajah mundur ke A2, dan B4 saat ini mengancam kuda, membuka juga gajah mengancam pion. Kuda ke E2 mundur, dan C5 dimainkan, mempersolid terlebih dahulu pion satu sama lain, kuda ke D2, dan rokade teman-teman. Karena seperti ini, kuda ke D2 manuver ke depan menawarkan kuda, juga mendukung pion ke petak F4. Mungkin ada yang berpikir, mengapa bang hitam tidak langsung terlebih dahulu menerima pion? Masalahnya gajah menerima pion skak, membuka benteng mengancam gajah, unggul pion teman-teman, sehingga di sini putih lebih baik. Oleh sebab itulah, di dalam pose seperti ini rokade terlebih dahulu pengamanan, F4 dimainkan fokus rencana, benteng ke B8 saat ini mendorong juga pion ke depan, kuda ke C4 menawarkan kuda, maka kuda memukul kuda, gajah menerima mengancam juga pion, dan A5 berlanjut. Pertukaran pion terjadi, pion F memukul pion E membuka file benteng, pertukaran pion menerima, dan kuda ke G3 manuver ke depan ke petak yang lebih aktif. Di sini juga Ding Liren merancang manuver, kuda ke E8 dengan ide seperti ini, dilanjutkan ke petak D6 mengancam gajah mensupport pion, juga supaya petak sebelumnya F6 ini akan direposisi oleh gajah. Menteri ke H5 betul saja menekan pion 3 kali, kuda ke D6 fokus rencana mensupport pion mengancam gajah, gajah ke D5, dan gajah ke F4. Kita lihat teman-teman, bagaimana reposisi yang dimainkan. B3 dilanjutkan mempersolid pion satu sama lain ke depan. Pion ke G6 mengusir juga menteri, membuka juga ruang bagi gajah. Menteri ke F3 menekan gajah, gajah mundur ke G7, dan gajah ke E3 dilanjutkan menekan pion. Didukung pion dengan benteng ke C8, menteri juga menekan pion, menteri ke C7 menambah supportan terhadap pion, gajah ke G5 menguasai mengambil alih diagonal, gajah ke E6 saat ini menawarkan, maka diterima pertukaran walaupun teman-teman membuka file benteng, tetapi pion bertumpuk, menteri ke D2 menghindar juga menguasai diagonal ke depan, pertukaran benteng terjadi skak, maka benteng ke F8 menawarkan simplifikasi, dengan senang hati sebagai raja endgame, Magnus Carlsen menerima benteng memukul benteng skak, gajah menerima, dan gajah ke E3 lagi-lagi menekan pion ke depan, manuver juga menteri ke petak F2. Kuda ke F7 mereposisi diri membuka juga diagonal gajah, menteri ke F2 fokus rencana, kuda ke D8, dan kuda ke F1. Kita lihat ke depan juga, outpost kuda manuver kuda yang coba dimainkan Magnus Carlsen. Menteri ke E7 saat ini, maka kuda ke D2 fokus rencana, kuda ke C6 menambah juga support terhadap pion ke depan, kuda tetap ke C4, dan H5 saat ini. H4 menghentikan pion, raja ke G7, G3 mempersolid pion juga membuka ruang bagi raja, maka raja ke G8 dilanjutkan karena apa langkah tunggu, tidak lagi signifikan yang bisa dimainkan, tetapi bedanya teman-teman, bahwa gajah dari Magnus Carlsen lebih aktif dibandingkan gajah dari Ding Liren. Inilah yang coba dimanfaatkan ke depan konsep dari Magnus Carlsen. Raja ke G2, maka raja ke G7, G4 saat ini mendobrak teman-teman, terlihat mengorbankan tetapi tidak, karena setelah diterima lanjutannya menteri ke G3 mengancam pion juga menekan pion sentral. Menteri ke F6 mensupport pion, maka gajah ke G5 terlebih dahulu mengancam menteri, menteri ke F7, barulah kuda saat ini menerima pion sentral, memaksa pertukaran kuda, menteri menerima skak, raja ke H7, menteri ke F6 menawarkan pertukaran teman-teman. Kita lihat ketika diterima ke depan, maka gajah advance, pion melaju, raja juga untuk menggerogoti pion membantu permainan teman-teman. Oke, oleh sebab itulah di dalam pos ini ditolak pertukaran, maka raja ke G3 saat ini, gajah ke G7 mengancam menteri, menteri ke E7 lagi-lagi menawarkan, menteri melakukan skak,
Gajah menutup mengancam menteri, pion ke E5 menutup, maka gajah ke G5. Saat ini kita lihat pion sudah juga ditumpuk teman-teman, sehingga saat ini tidak ada discover ke depan. Berlanjut menteri ke B6, maka gajah ke E3 mengancam juga pion. Bagaimana menyelamatkan? Tidak bisa teman-teman. Menteri ke C6, tetapi saat ini menteri dibuat menerima pion saat ini. Dan ini langkah meragukan yang dimainkan Magnus Carlsen yang membuat posisi kembali sebanding. Sebelumnya teman-teman, gajah menerima adalah pilihan terbaik. Menteri misalkan ke F6 karena ini juga ke depan yang dimainkan, maka pertukaran bisa saja terjadi dengan gajah ke B6, pion akan tumbang ke depan, mempersiapkan pion A ini untuk promosi. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika dibuat menteri menerima saat ini, maka menteri ke F6 waktu mereka juga sudah krisis, raja menerima pion, menteri ke F1 saat ini ada skak ke depan, raja ke G3, maka di sini langsung gajah ke F6 teman-teman yang membuat putih kembali unggul. Yang jadi pertanyaan saat ini, apa yang bisa dimainkan teman-teman? Menteri ke E1 skak adalah opsi terbaik. Misalkan gajah menutup, intinya menteri ke D2 dengan ide ke depan selain menekan pion, intinya membuka juga skak di petak F4. Sebagai contoh menteri menerima pion, maka dilakukan skak dan ini pun akan selalu ada skak ke depan teman-teman. Dan tentunya ketika skak abadi dan juga repetition bisa terjadi dan permainan pun masih sebanding. Akan tetapi ketika dimainkan saat ini, yaitu dengan gajah ke F6, maka sini juga gajah ke F2 langsung dipilih. Sebelumnya apa yang lebih kuat yang bisa dimainkan putih? Menteri melakukan skak, waktu yang sama mengancam pion saat ini. Idenya apabila dilakukan skak, gajah dapat menutup, menteri ke D2 misalkan, intinya menteri ke C5 tepat waktu teman-teman. Karena dilakukan skak, raja berpindah, dilakukan skak, gajah menutup saat ini. Dilakukan skak di baris kedua, menteri menutup, waktu yang sama mensupport pion C2. Di sini pun keunggulan tentunya bagi putih dan tiada kompensasi dengan pengorbanan pion sebelumnya, pion akan bebas promosi. Akan tetapi teman-teman, untuk mengkalkulasi ini dalam waktu singkat tentunya tidak bisa. Gajah ke F2 dimainkan oleh Magnus Carlsen, menteri ke H1, menteri ke C7 melakukan skak, raja berpindah dilakukan skak, raja ke G7 dilakukan skak, raja ke G8, dan menteri ke H3 saat ini menawarkan endgame mensupport pion promosi ke depan. Menteri ke C1 menolak juga melakukan skak ke depan di petak F4. Menteri ke G4 mengancam pion juga mencegah menteri hitam di petak F4. Menteri menerima pion, tentu saja saat ini. Menteri menerima pion ke E6 skak, gajah menutup, dan H5 melaju ke depan ke H6 mendukung skak mat. Menteri juga menerima pion skak, raja ke G2, menteri ke D2 saat ini, dan H6 ancaman skak mat. Sehingga memaksa menteri menerima pion, pertukaran gajah menerima. Dan saat ini kita jelas melihat teman-teman bahwa gajah putih lebih baik karena apa? Pion-pion hitam saat ini berada di petak gelap, sedangkan pion-pion dari Magnus Carlsen di petak terang. Di sini gajah gelap dan di sini juga gajah petak gelap teman-teman. Maka gajah ke B6 dimainkan mengancam pion, raja ke F7, raja ke F3 mensupport ke depan, raja ke E6, simpel gajah menerima pion A5. Di sini juga Ding Liren menyerah. Karena apa? Tiada hal yang bisa dimainkan. Gajah ke F8 dilanjutkan mensupport pion. Maka raja ke E2 saat ini manuver bisa terjadi mendekat untuk juga mengancam pion. Apapun opsi yang dimainkan oleh hitam, pion ini akan tumbang dan jelas salah satu ke depan pion putih akan promosi dan cukup mudah ke depan bagi putih memenangkan permainan. Luar biasa lagi-lagi bagaimana duel yang terjadi antara Magnus Carlsen menghadapi Ding Liren. Semoga menginspirasi bagi kita semuanya di dalam bermain catur selanjutnya. Dan kita lihat teman-teman dari babak ke-8 ini bagaimana tim Cina menghadapi tim Magnus Carlsen. Tentunya secara poin sama 3-3 walaupun Ding Liren dikalahkan oleh Magnus Carlsen, tetapi Pang Bo mengalahkan Wadim Ronstein. Di mana selebihnya imbang teman-teman, Wei berhadapan dengan Ian Nepo, Yu Yang Yi berhadapan dengan Jan-Christophe Duda, Su Xiangyu berhadapan dengan Abdul Satorov, dan Zhu Wenjun berhadapan dengan Kosten Yu. Dan adapun ulasan permainan tingkat akurasi dari komputer Magnus Carlsen 93,3% dan Ding Liren 89,3%. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Terima kasih sudah menonton. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.